Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mendiskusikan analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance ya. Tapi sebelumnya kayaknya perlu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Lutfi Ariska sebagai moderator, bekerja di Diskominfo Kabupaten Magelang sebagai pengelola TV dan radio. Nah, untuk teman-teman yang lain juga bisa memperkenalkan diri ya. Silahkan bisa dimulai dari Mas Catur dulu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Catur Edi Gunawan, peserta diskusi di sini ya. Instansi kerjanya Dinsos PPKB PPPA. Itu. Monggo. Selanjutnya Mas Gilang, mungkin silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Gilang Setiawan. Saya dari instansi Dinas Kesehatan ya, tapi penempatannya sekarang di Puskesmas Cang 2 sebagai pengelola sarana dan prasarana kantor. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya silahkan Mbak Putri ya. Halo teman-teman semua, nama saya Putri Rumlain Pagi. Sekarang instansinya di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai pengelola sarana wisata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, secara umum ini kan untuk bisa disebut sebagai kota besar dan makmur, setiap kota itu harus memiliki standar dan kualitas yang baik di berbagai sektor kegiatan ya, serta tentunya kehidupan masyarakatnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan nih kombinasi antara perencanaan kota, peningkatan kualitas tata pemerintahan, lalu teknologi yang inovatif ya, masyarakat yang lebih sejahtera, dan juga bisnis yang berkembang untuk menghasilkan yang namanya smart city. Nah, ngomongin tentang smart city nih teman-teman. Jadi penasaran, kalau menurut teman-teman, smart city itu apa sih? Siapa yang mau jawab duluan? Silahkan. Saya dulu, boleh? Boleh, Mas Catur? Oke. Smart City menurut saya adalah kota atau daerah yang dirancang perkembangannya dengan menggunakan teknologi untuk membantu kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Itu aja, Mbak. Oke, terima kasih Mas Catur. Mungkin yang lainnya, Mbak Putri atau Mas Gilang? Ya, Silakan. kalau menurut saya konsep smart city ini untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah yang biasanya nggak sama atau tidak cepat dalam tidak selaras maksud saya dengan program prioritas Kabupaten Magelang yang ada di dalam 10 Dasa Cita. Nah, agar berhasil Kabupaten Magelang sudah membuat pemetaan smart cities ini sendiri yang salah satunya ada smart governance yang mencakup cita ke-9 yaitu birokrasi dan tata kerja pemerintahan. Kalau menurut Mas Gilang gimana? Oke, terima Silakan. kasih. Kalau saya sesuai namanya ya, kota cerdas ya, kota pintar, atau kalau di luar negeri itu kota-kota maju gitu. Itu ya gimana kota tersebut bisa memanfaatkan semua sumber daya yang ada gitu. Baik itu SDM atau modal sosialnya atau infrastruktur telekomunikasinya ya. Itu harus yang berstandar tinggi, yang harus modern gitu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi tentunya. Seperti itu sih. Oke, menarik ya jawabannya nih. Dari pendapat teman-teman ini bisa disimpulkan ya bahwa dalam tata kelola pemerintahan terdapat unsur-unsur penting seperti public service, lalu ada birokrasi tadi ya, dan tentunya efisiensi, dan juga yang pasti melibatkan berbagai elemen. Salah satunya tadi yang disampaikan Mbak Putri nih tentang yang namanya smart governance ya. Nah, smart governance sendiri ini dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, di mana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan kehidupan kota. Kalau teman-teman sendiri nih, punya pendapat lain nggak tentang smart governance? Silahkan. Ya, saya dulu nih ya. Boleh. Coba saya menjawab. Ya dari namanya juga ini, smart governance. Pasti pemerintahannya dulu. Untuk mewujudkan suatu kota yang bagus, pastikan kota dikelola oleh pemerintah. Ya harus pemerintahnya dulu yang memulai gitu. Dan menurut saya
pemerintah harus memaksimalkan benar gitu loh, dengan benar-benar sungguh-sungguh tentang teknologi ini untuk diterapkan di setiap ASN-nya, setiap pekerjaannya gitu, setiap pegawainya gitu, untuk bisa merangkul atau bisa melayani masyarakat itu dengan sebaik mungkin menggunakan yaitu teknologi yang bagus atau sumber daya manusia yang maksimal, seperti itu sih menurut saya. Betul, setuju sekali. Mungkin Mas Catur atau Mbak Putri ada pendapat lain? Oh, saya sama ya sama Mas Gilang. Untuk membantu hal tersebut itu dibutuhkan teknologi dan inovasi. Nah, agar tujuannya adalah pemerintahan yang transparan, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang sangat banyak ya. Tambahan saya itu aja, Mbak. Oke, silahkan Mas Catur mungkin. Iya, eh, mirip ya sebenarnya ya. Jadi kalau menurut saya smart governance itu adalah kolaborasi dari good governance dan teknologi. Nah, good governance sendiri itu kan istilahnya jalannya pemerintah yang baik. Kenapa? Karena SDM-nya yang baik juga, yang berkualitas. Nah, dibantu dengan teknologi tadi. Nah, kita bisa dapat lihat di tiga hal. Yang pertama, kolaborasi dengan teknologi tadi itu di partisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi masyarakat juga dilibatkan di sana. Nah, terus pelayanan publik yang semakin berkualitas, semakin baik. Dan yang ketiga, jalannya pemerintah semakin transparan dan anti korupsi lah. Kira-kira seperti itu. Oke, dari ketiga pendapat teman-teman ini saya setuju semuanya ya, karena memang dari kesimpulannya, dari penjelasan teman-teman juga bahwa smart governance ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dan juga elemen di dalamnya dengan teknologi saat ini yang mampu mengubah seperti pola-pola yang sudah zaman dulu ya, yang sudah lama gitu, sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, dan juga lebih komunikatif serta selalu melakukan perbaikan. Begitu ya, setuju ya? Setuju nggak? Setuju, Setuju, setuju Mbak. setuju. Sangat Ya. setuju, Pak. Nah, kalau begitu, menurut teman-teman lagi nih, teman-teman tahu nggak sih apa aja upaya pemerintah Kabupaten Magelang ya khususnya dalam menerapkan smart governance untuk mewujudkan smart city? Mungkin Mas Gilang dulu pertama. Oh, Ada nggak nih Mas yang boleh, diketahui? ada dong pastinya. Oke, apa tuh? Mewujudkan smart governance ya. Ya, Ya, yang pertama itu ya tadi jelas SDM dulu, seperti yang Mas Catur paparkan tadi, harus ada good governance dulu. Itu dengan cara kita sebagai ASN harus menjadi smart ASN, wujudkan terwujudnya itu smart governance, governance seperti ya. itu sih. Oke, Mas Gilang, setuju sekali. Mungkin dari Mbak Putri atau Mas Catur nih mau menambahkan? Kalau upaya dari pemerintah Kabupaten Magelang itu yang Ya, sedang dilakukan dengan instansi saya sendiri itu adalah etiketing. Etiketing ini itu langkah yang diambil dalam membangun program 100% digitalisasi di daya tarik wisata di Kabupaten Magelang. Bentuknya etiketing ini seperti gelang QR code gitu, Mbak. Jadi nanti bisa langsung dicek di sistem siapa yang datang, data-datanya udah lengkap. Nah, ini juga harapannya untuk mengurangi kebocoran tiket yang ada di daya tarik wisata. Tetapi sayangnya karena eh, tarif tiket itu sudah di Perda ya, peraturan daerah, jadi kebentur dengan Perda itu. Jadi sekarang masih ongoing dan masih berproses. Wah, ini Seperti berarti itu. inovasi yang bagus ya. Yang awalnya Iya, mungkin kan nah, pakai kertas tuh kita dikasih iya, kertas cuma gitu kertas kan. gitu kan. Iya, kadang nulisnya juga dicoret-coret gitu. Tapi sekarang sudah mulai berinovasi untuk pakainya etiketing. Iya, Sudah dalam betul. proses ya, Mbak ya. Wah, ini Iya. menarik sekali sih. Mungkin kalau dari Mas Catur, ada apa nih Mas yang diketahui tentang upaya pemerintah Iya. untuk Yang mewujudkan? ya Hmm. ini di semua instansi ya, tapi kebetulan ini menarik nanti akan saya sampaikan menariknya di mana, yaitu tentang katalog elektronik atau e-katalog.
Nah, jadi e-katalog itu adalah sistem informasi elektronik yang di sana ada daftar usaha, jenisnya apa, spesifikasinya apa, terus harga barang dan jasa yang dijual berapa gitu. Dan itu ditujukan untuk sebagai apa? Penyedia barang dan jasa untuk pemerintah. Jadi kita mengakses ke sana untuk menjalankan penyediaan barang jasa kita di instansi kita seperti itu. Menarik sekali. Jadi ternyata memang upaya pemerintah Kabupaten Magelang sendiri untuk tadi ya mewujudkan smart governance yang sudah disampaikan Mas Gilang, lalu Mbak Putri mengenai etiketing, dan juga tadi Mas Catur mengenai e-katalog gitu, itu memang salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Magelang. Tapi teman-teman juga pasti tahu kalau ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Magelang ini mulai pakai aplikasi ya untuk presensinya. Ada yang tahu nama aplikasinya ini? Belum ada yang Siapa tahu? nggak Sudah sih, ada Mbak? ya? Ya, benar, Siapa, Syaba. Mbak? Iya, betul. Jadi memang sekarang ASN ini sudah mulai pakai aplikasinya untuk presensi ya. Tujuannya juga sudah jelas untuk efisiensi anggaran pengelolaan sistem presensi yang sebelumnya kan kita pakai fingerprint tuh. Jadi pakai aplikasi ini cukup pakai handphone aja yang berbasis Android untuk melakukan presensi setiap datang dan pulang kerja. Pastinya aplikasi ini juga dirancang semudah mungkin, seefisien mungkin untuk bisa dipakai gitu. Nah, untuk tahu seperti apa aplikasi Siaba ini, sebenarnya tanggapan teman-teman tentang aplikasi Siaba ini. Ada yang mau memberikan tanggapannya terlebih dahulu? Mas Catur Bisa ya? atau Mas Gilang? Oh, boleh. Itu salah satu inovasi ya sebenarnya ya. Ini Iya, bagus bagus sekali gitu untuk meningkatkan kualitas SDM dari pemerintah Kabupaten Magelang ini ya. Pertama dengan aplikasi ini ya jadi lebih jujur kita ya sebagai pegawai ya. Jadi uh, tidak akan berhenti dan dari pekerjaan gitu loh. Yang kedua lebih praktis tentunya ya. Lebih praktis karena kita kan pakai handphone sendiri ya. Jadi iya, gampang lah. Aksesnya juga mudah. Yang ketiga laporannya juga real time kan ya. Secara online lagi terus waktu yang digunakan juga otomatis sinkron gitu dengan waktu yang sedang berlaku di perangkat ini. Jadi misal handphone kita jam 8 ya ke recordnya jam 8 gitu. Terus yang keempat itu fungsi ini tuh bukan cuma untuk memudahkan instansi ya, tapi juga memudahkan pengelola absensinya, pegawainya gitu. Yang iya. biasanya pakai fingerprint harus ekspor data bla 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 bla. Ini tinggal aplikasi, tinggal tarik data, udah beres. Dan yang terakhir ini kan online kan ya, jadi nggak perlu Ya, perangkat fisik lagi gitu loh. Nggak perlu pakai fingerprint yang harus pengadaan itu lumayan harganya ya. Nah kalau pakai aplikasi kan ya tinggal biaya aplikasi pembuatan sama maintenance ya. Gitu. betul. Sama internet, ya jangan lupa. Nah, kalau nggak ada internet ya Handphone kita nggak bisa. punya masing-masing ya. Nah, pakai lah. Handphone punya tapi nggak tahu Wifi internet punya nggak. kantor, Kuota nggak tahu punya atau nggak. wifi kantor. Wifi kantor. Oh iya, ada wifi kantor juga. Iya, Bisa bisa dimanfaatkan. dimaksimalkan kan ya. Ya, Betul. itu dari saya. Begitu, Mas Gilang. Ya, Kalau Mas Catur gimana, Mas Catur? Memanfaatkan wifi Iya, juga di kantor? Untuk iya siapa? untuk presensi, Siapa? iya untuk pekerjaan jelas. Eh, Gimana? sudah disebutkan ya, saya cuma mau mengulang aja gitu kayak yang benar-benar menarik yang menurut saya itu yang apa sistem presensi online Syahba itu memudahkan eh, kita ya sebagai ASN gitu. Ya. Ada dua hal. Yang pertama tadi udah disebutkan perekaman data administrasinya lebih gampang. Jadi eh, itu bisa langsung kelihatan menurut saya dengan sistem seperti itu bisa langsung kelihatan per orang. Mungkin kalau fingerprint kan diekspor nanti tetap harus dipilah-pilah lagi gitu kan. Iya, betul. Nanti kalau mesinnya fingerprintnya beda, mereknya itu juga ekspornya nanti hasilnya juga beda biasanya seperti itu. ya datanya nggak Nah, valid Mas terus biasanya. iya, terus Kurang.
meminimalkan campur tangan orang lain gitu. Kalau yang udah pernah ngerti fingerprint biasanya dicepetin ya, misalnya jam normal, jam di HP gitu kan, jam 8 cepetin 10 menit, cepetin 15 menit gitu. Nah, itu jadi yang nakal-nakal kayak gitu bisa berkurang lah gitu. Terus yang berikutnya itu kan real time-nya itu loh, real time-nya tadi, sehingga tidak bisa ya benar-benar jelas clear gitu. Kalau terlambat ya terlambat gitu, tidak bisa diakali lagi. Itu tambahan dari saya. Iya, betul sekali Mas Ator, karena memang real time sudah tidak bisa diganggu gugat ya untuk sistemnya. Jadi akan ketahuan nanti siapa yang terlambat dan datang tepat waktu, begitu ya. Iya, tapi Kalau Mbak Mbak Putri Ariska, gimana nih Mbak? Iya, nah iya dari kelebihan yang siapa itu memang bagus sekali ya. Cuma iya, karena mungkin betul. masih uji coba ya saat ini. Kalau di instansi saya masih uji coba. Jadi saya Oke, masih menemukan beberapa permasalahan. apa Seperti nih Mbak? saya itu siapa ini nggak bisa digunakan oleh pengguna iOS. Padahal kan banyak ya yang punyanya cuma satu HP tuh. Kan nggak mungkin tuh kita beli lagi beli lagi Android cuma buat siapa. Nah ini saya pun juga belum menemukan solusi dari ini apa. Lalu seperti kemarin teman saya juga belum bisa login, padahal NIP-nya sama. Tapi kalau nggak salah ada ininya ya Mbak, kontak kontak langsung gitu ya aduannya ya. Oh iya, semacam pelayanan gitu ya. Ada Iya, di WhatsApp untuk bisa semacam ya kontak aduan untuk kita bisa minta tolong ketika ada iya. problem di aplikasi Siabanya. Tapi memang benar saya setuju sama Mbak Putri ya, karena saya juga beberapa kali sempat mengalami kendala ketika pakai aplikasi Siaba ini untuk presensi. Yang pertama itu karena jadi GPS saya tuh nggak kebaca. Padahal lokasi saya ada di sekitar kantor, ada di lingkungan kantor. Cuman dia Kebacanya tidak di mana bisa Mbak? dia tidak bisa mengidentifikasi bahwa saya itu ada di kantor. Jadi saya nggak bisa kirim presensi saya gitu secara sistem. Terus juga karena itu kan real time, kita pakai foto kan, Hmm, teman-teman. Jadi kita Ya, pakai foto tadi seperti yang ditunjukkan di video. Kita pakai foto secara langsung di lingkungan kantor. Nah, kadang eh, itu tuh tidak mendeteksi wajah kita. Susah gitu untuk nangkep si wajah kita di foto itu tuh susah. Sehingga makan waktu cukup banyak. Akhirnya jadi apa ya? Sudah melewati batas waktu presensi. Kadang Jadi karena telat itu, dong. iya karena kesusahan itu, jadinya udah kelewat jam absennya gitu. Kira-kira teman-teman punya apa ya, semacam solusi mungkin untuk masalah ini, kira-kira ada masukan seperti apa untuk menyelesaikan kira-kira? Apakah ada? oke. Saya dulu ya satu ya. Boleh, Mas Yatur, silahkan. Enggak. Yang ini tadi yang berarti memang perlu ada perbaikan di sistem itu, terutama yang apa pas login lokasinya tidak bisa kedetek ya, GPS-nya tidak Ya. muncul. Nah, eh, pengalaman saya dulu pernah di swasta kan menggunakan mirip seperti itulah, cara kerjanya mirip. Nah, itu kan sebenarnya ada range. Misalkan jarak 20 meter dari titik geotaggingnya itu. Nah, mungkin itu bisa diperlebar nggak 20 tapi mungkin 25 karena memang ada kantor yang kayak Dinsos itu kan panjang ya, dari depan ke belakang tuh lumayan panjang. Itu kalau cuma 20 itu kurang cukup gitu. Atau mungkin bisa diperbanyak titik-titiknya. Jadi geotaggingnya satu kantor nggak cuma satu tapi ada dua atau tiga seperti itu. Mungkin itu dulu sambil mikir lagi, siapa tahu ada lagi. Kalau yang lain mungkin Mas Gilang atau Mbak Putri boleh. Kira-kira ada Kalau ide apa nih solusinya? solusinya lebih anunya kan ini aplikasinya punya ini ya Diskominfo ya berarti ya. Ya, Betul. ya diharapannya aplikasi ini bisa juga fleksibel ke yang pengguna iOS sih. Oh Jadi iya benar. bertumbuhnya tetap ke Diskominfo ya tentang perbaikan ini. Karena saya juga Betul ya. cuma bisa menunggu ya untuk produk ini Iya. jadi biar lebih bagus lagi.
Seperti biar itu sih. semuanya bisa pakai iOS ya. itu kurang merakyat iOS itu. Iya, Makanya belum ada. Harap bersabar. Iya, kayaknya harus agak lebih sabar nih Mbak kita untuk menunggu aplikasi ini rilis di iOS. Kalau Mas Gilang, gimana nih Mas? Kalau Setuju untuk nggak? masalah iOS tadi juga, kalau saya nggak masalah, dua-duanya ada soalnya. Wah, ini Enggak. gimana? Kalau menurut saya ya tadi ya, pertama tentang malfungsi tadi ya, kesalahan teknis atau apapun ya harus dibenahi dulu sebelum diluncurkan gitu. Tapi kan sekarang masih masa percobaan, jadi nggak apa-apa lah Ya, dicoba-coba dulu. Banyak banyak masalah nggak apa-apa di sini gitu loh. Mumpung masih percobaan gitu dan bisa dikoreksi langsung oleh penggunanya gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang kurang atau salah gitu kan bisa langsung dikerjakan gitu. Tapi nanti juga untuk maintenance-nya juga harus ekstra ya kalau aplikasi seperti ini, apalagi ini tiap hari dipakai pagi sama siang gitu, harus diakses ya, orang banyak. Jadi PR buat ya Diskominfo atau ke vendornya yang buat ini kan ya harus ekstra gitu. Terus ini yang paling penting sebenarnya, sosialisasi ya ke kami kita sebagai pegawai ya, sosialisasi mengenai aplikasi ini dari akar sampai pucuk itu harus benar-benar jelas gitu, biar kita juga memakainya itu enak, terus nggak takut juga tiba-tiba tadi di jalan kita udah nyampe ternyata GPS-nya masih ngerekodnya di rumah, nggak jadi kerja kita kan ya. Terus betul. kita apa kan harus keliatin wajah ya, pas Iya, harus pas foto kan tadi. pas foto ternyata foto kita nggak kedetek, ternyata kita bermuka dua gitu kan, jadi Agak susah ya. agak susah, itu harus dibenerin lah. Sip lah, Begitu. begitu menurut Oke. saya. Jadi teman-teman memang sepertinya perlu maintenance karena ini juga masih masa percobaan ya untuk aplikasi ini. Banyak yang miss di beberapa bagian, mungkin nanti akan diperbaiki lagi. Cuman dari kesimpulan diskusi isu kita nih pada hari ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Magelang itu memang masih dalam proses menerapkan smart governance ya, masih dalam tahap itu gitu untuk mendukung terwujudnya smart city. Untuk itu, pemerintah dan segala elemen di dalamnya, termasuk kita sebagai seorang ASN, harus terus berinovasi dan melakukan perubahan tiada henti sebetulnya. Menjadi ASN yang smart juga dan juga melek digital. Selain itu juga diperlukan semacam metode ya, yang inovatif tadi dan juga efisien yang enggak bikin repot pegawainya juga dalam menemukan kebutuhan masyarakat. Mau itu yang tinggal di Magelang, mau itu yang bekerja di Kabupaten Magelang, atau yang mungkin hanya mengunjungi Kabupaten Magelang. Jadi memang berbagai pihak harus saling bersinergi nih ya, memadupadankan teknologi dengan kebutuhan pelayanan publik. Betul nggak, teman-teman? Betul, bener banget Mbak. Luar biasa. Setuju. Kalau Betul. iya, kalau dari teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya saya ya. Boleh, Mas Ya Gilang silahkan. untuk mewujudkan suatu impian ya, itu kan Ya, bukan bim salah bim ya, pasti perlu betul. proses untuk menuju ke sana gitu. Jadi ya kita sebagai ASN, apalagi kita masih baru seperti ini ya, lagi semangat-semangatnya ya kita ya, kita wajib membantu pemerintahan Kabupaten Magelang untuk mewujudkan yang pertama smart government dulu aja lah dari kita, dari pegawai gitu. Kalau pegawainya udah bagus, pasti kotanya bagus. Jadilah Magelang smart city yang dibanggakan oleh kita semua di sini. Seperti itu sih Ya, menurut saya. keren banget Mas Gilang. Jadi sepertinya teman-teman diskusi kita pada hari ini harus diakhiri ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan selama diskusi berlangsung. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih semuanya. Sarange, sarange. Terima kasih.